detailingnya gimana? Nah, itulah detailingnya diselesaikan di zaman Jokowi ini yang banyak didukung oleh Nasdem juga sebetulnya. Di zaman Jokowi ini banyak diselesaikan dengan backdoor. Ini kayak telur sama ayam, nasi goreng. Telur sama nasi goreng. Makan nasi goreng gak ada telur gak enak, ya kan? Ada telur enak tapi gak ada nasi gorengnya jadi gantung. Jadi begini maksud saya. Ya kalau mau dibilang ini pengalihan isu bisa juga. Tapi kalau dilihat tadi kan saya menjelaskan dari sisi apa namanya epistemologi hukumnya. Ini orang mau bikin peraturan tapi cuman bilang ormas lu dapat karpet merah. Kalau saya jadi ormasnya nih, saya cuma bilang begini nih, begitu doang. Gak ada loket khusus, gak ada lokasinya yang jelas, kandungannya. Kalau mau ada eksklusivitas mestinya kayak gitu dong. Ini cuma dibilang ormas, kan cuma 2 pasal yang dirubah dari peraturan pemerintah tahun 2021 ke 2024 itu cuma 2 pasal. 2 pasal nggak mungkin menjelaskan segala hal. Nah jadi menurut saya, tapi ini sebelum saya mau menjawab ini pengalihan isu atau tidak ya, tapi di Indonesia biasa kayak gini, dikasih dielus pakai selai pakai mentega, set, mengkilat, wanginya enak, licin, tapi sebetulnya kita nggak tahu detailingnya gimana. Nah itulah detailingnya diselesaikan di zaman Jokowi ini yang banyak didukung oleh Nasdem juga sebetulnya. Di zaman Jokowi ini banyak diselesaikan dengan backdoor. Nah, diselesaikanlah dengan akses, selesaikan lewat pintu belakang. Ya kan? Kan pebisnis capeknya begitu kan? Bos, ngadepin sama pejabat-pejabat itu. Ngopi lah. Gak tahu berapa banyak kata ngopi di WA kita. Ngopi lah bang. Ngopi dulu bang. Selesai itu bang di kafe. Ngopi, semuanya ngopi. Padahal udah kena asam lambung tuh orang ya. Nah, jadi maksud saya, kalau Anda mau bilang ini pengalihan isu, enggak juga. Saya mau bilang, karena ada praktek bahwa aturannya nggak jelas. Saya malah mau menduga bahwa ini upaya untuk menundukkan ormas keagamaan. Dan menurut saya ini jahat. Siapapun yang bikin kebijakan ini dalam pemerintah nggak boleh. Karena negara itu, pemerintah itu harus punya sparring partner yang mengawasi. Salah satunya adalah ya organisasi-organisasi keagamaan dengan segala kelemahan dan kelebihan. Tapi kalau mau dibeli pakai izin tambang, menurut saya nggak boleh, nggak bagus. Toh kita juga tahu kok tokoh-tokoh agamanya atau aktivis-aktivis agamanya juga udah dapat konsesi lumayan dari negara. Nah, jadi kalau Anda bilang bahwa apakah ini pengalihan, saya mau bilang enggak. Ini substansial ini, beneran ini, meskipun secara saya mau bilang 50% nggak jelas, 50% lagi jelas. Kalau ada pertanyaan lagi, gimana cara memperjelasnya bang? Inilah Indonesia, diselesaikan lewat warung kopi tadi. Jadi bisa jadi di barang bukan pengalihan isu, tapi nggak jelas juga, iya. Karena pada nature-nya kemudian mungkin orang-orang ormas keagamaan ini nggak gesit kayak para pebisnis-pebisnis itu. Ya akhirnya karena memang di barang regulasinya nggak jadi, dibiarin. Atau nanti mungkin dibeli oleh para pebisnis, wajahnya tetap ormas. Jadi kalau saya curiga ini bukan pengalihan isu, tapi ini jauh lebih Anda mau bilang mengerikan, berbahaya, sophisticated, terserah. Tapi ini beneran.